Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rinaldi, NPM 1811060195 dari kelas C. Video tugas ini diajukan untuk mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen Ibu Nubatul Bidayati HK MPD. Baik ya, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, baik ya. Sekarang kita absen ya. Alan Adiansah. Hadir. Faisal Nurrahman. Hadir, Pak. Kemarin kita sudah mempelajari materi tumbuhan lumut ya. Nah, Bapak ingin mengingat kembali kepada kalian semua. Kira-kira kalian masih ingat nggak ciri-ciri tumbuhan lumut itu apa? Satu saja. Kayak Pak, ciri-ciri tumbuhan lumut itu tidak memiliki pembuluh seperti silem dan phloem. Oke, bener ya, ciri tadi tumbuhan lumut itu. Sekarang kan kita mempelajari materi tentang tumbuhan paku. Nah, kira-kira dari ciri-ciri tumbuhan lumut dan ciri-ciri tumbuhan paku itu ada perbedaannya enggak? Yang tahu siapa yang menjawab silahkan. Ya Pak, dari pembuluh angkutnya, jika tumbuhan paku itu memiliki pembuluh angkut, sedangkan tumbuhan lumut itu masih belum memiliki pembuluh angkut. Oke, baik, jadi tuh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menciptakan sebuah tumbuhan maupun makhluk hidup yang mesti ada yang namanya peran positif dan negatifnya ya. Nah, di sini yang kita pelajari tumbuhan paku itu juga ada yang namanya peran positif dan negatifnya. Nanti kita akan pelajari. Dan dari tumbuhan paku ini juga tuh banyak sekali jenis-jenisnya, sehingga kita Allah tuh menciptakan segala kehidupan tuh penuh dengan kejenisan beragam gitu. Baik, kita langsung mulai saja ya untuk materinya. Baik, yang pertama tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu merupakan organisme autotrof yang memiliki kemampuan untuk menyusun zat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan paku ini termasuk ke dalam tumbuhan berkormus. Ciri tumbuhan paku itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya. Misalkan pada bagian daunnya itu bisa berbentuk lingkaran ataupun menggulung saat masih berumur muda. Selanjutnya itu pada ciri-ciri batang tumbuhan paku. Nah, batang pada paku sebagian besar ini tidak terlihat karena paku itu kan biasanya ada yang hidup di dalam air. Nah, itu yang batang yang tidak terlihat. Dan batangnya juga memiliki pembuluh atau berkas angkut seperti silem dan phloem. Selanjutnya itu juga yang membedakan cirinya itu ada struktur dari tumbuhan paku sendiri. Nah, ini bisa dibedakan di dalam sporanya. Misalkan pada paku homospora ini menghasilkan ukuran spora yang sama. Selanjutnya itu ada paku heterospora menghasilkan jenis spora yang berbeda. Dan lanjut ke jenis klasifikasi paku. Yang pertama itu ada kelas Physolophyta. Nah, cirinya ini dia itu tumbuhan berpembuluh yang primitif ataupun bisa disebut juga dengan paku purba. Yang selanjutnya belum memiliki akar atau akarnya itu belum masih rizoma. Selanjutnya tidak memiliki daun, namun memiliki daun yang sangat kecil, yang mikrofil. Dan selanjutnya juga belum memiliki pembuluh pengangkut. Yang selanjutnya yaitu ada Rhizophyta. Nah, ini batangnya itu bercabang seperti kawat. Ini juga disebut juga dengan paku kawat. Soalnya itu dia tumbuhan epifit dan daunnya berbentuk seperti rambut sisik, dan sporanya ini terkumpul di dalam suatu strobilus. Nah, strobilus itu apa? Strobilus itu kalau dalam tumbuhan paku itu merupakan kumpulan sporofil yang membentuk suatu struktur yang kerucut dalam akarnya gitu. Selanjutnya yaitu di kelas Aegiostophyta, di mana ini dia memiliki banyak daun ya yang berbentuk seperti kawat. Selanjutnya itu kelompok ini memiliki suatu strobilus, terus merupakan paku yang peralihan. Selanjutnya ada Petrophyta.
Phyllophyta ini dianggap sebagai paku sejati juga karena dia memiliki daun yang besar, terdapat sorus di bawahnya, dan banyak ditemukan di daerah pegunungan atau perairan. Sporangiumnya terdapat pada sporofil. Lanjut ke klasi paku berdasarkan habitatnya ya. Yang pertama itu ada paku tanah, di mana paku tanah ini yaitu merupakan jenis paku yang hidupnya di tanah atau merayap. Selanjutnya ada paku epifit. Paku epifit itu apa? Merupakan paku yang hidup menumpang di tumbuhan lain sehingga dia seperti merugikan begitu. Terus paku epifit ini juga dibagi menjadi dua ya, ada epifit terbuka dan epifit tertutup. Dan selanjutnya ada paku akuatik. Ya jelas ya, dari akuatik itu artinya air, jadi paku ini tumbuhnya di perairan. Nah, selanjutnya dari metagenesis tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini mengalami keturunan atau disebut sebagai metagenesis. Nah, metagenesis itu apa? Merupakan pergiliran hidup dari tumbuhan paku itu sendiri. Biasanya itu dapat dua fase ya. Yang pertama itu ada fase gametofit, ini biasanya terjadi secara seksual, dan fase sporofit itu terjadi pada fase aseksual. Nah, baik, dari sini ada yang ditanyakan atau tidak tentang materi kita hari ini? Saya Pak belum mengerti tentang epifit terbuka dan tertutup. Baik Alan, saya akan menjawab pertanyaan kamu ya. Jadi apa sih pengertian dari epifit terbuka dan epifit tertutup pada tumbuhan epifit gitu ya? Tumbuhan paku epifit maksudnya. Jadi pada tumbuhan epifit terbuka itu, tumbuhan ini tuh tumbuh bagian yang terkena sinar matahari. Jadi misalkan nih, akar itu kan tidak terkena bagian sinar matahari ya, jadi dia pertumbuhannya juga kurang. Dan kalau pada epifit tertutup itu, tumbuhan ini tumbuh di bagian yang melindunginya dari sinar matahari. Jadi hanya kebalikannya, kalau terbuka itu dia tumbuh yang terkena oleh sinar matahari, kalau yang tertutup itu pertumbuhan yang tidak terkena oleh sinar matahari. Jadi gitu Alan. Baik ya, tadi kan udah saya jelasin tentang ada definisi paku, ciri-ciri paku, sama beberapa jenis tumbuhan paku yang habitat sama struktur tubuhnya. Nah tadi kan Bapak sudah menjelaskan metagenesisnya ya kan, itu Bapak hanya menjelaskan tentang fase gametofit sama sporofit. Nah di sini Bapak sudah mengirimkan link di grup kita itu, nanti kalian buka, di situ ada tentang penjelas. Tolong jelaskan reproduksi tumbuhan paku dan serta perannya dalam kehidupan manusia gitu ya. Silahkan kerjakan. Gimana Lan? Bisa? Bisa Pak. Nah ini kan tadi kan sudah jelasin ini ya, reproduksinya. Nah cari aja sumber-sumber di seperti yang terpercaya, misal makalah atau di mana. Buku juga bisa ada kok. Peran-perannya juga. Siap Pak. Kalau Faisal Bisa Pak. bisa ya? Ya. Enak kok. Baik, yang sudah selesai tadi ya. Jadi sekarang Bapak mau acak siapa yang presentasikan. Bapak acak dulu ya dari segi absen. Yang maju adalah Faisal Nurrohman. Baik, saya Faisal Nurrohman akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tumbuhan paku. Pertama, reproduksi tumbuhan paku, yaitu tumbuhan ini dapat secara reproduksi ekseksual vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gamet. Kemudian reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin seperti gametogonium. Gametogonium sendiri pada jantan dan menghasilkan spermatozoid, dan gametogonium betina menghasilkan sel telur. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku mengalami metagenesis. Ketika spermatozoid dan daun bertemu, akan terbentuk zigot yang diploidnya
akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Fase sporofit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Untuk yang kedua yaitu peranan tumbuhan paku sendiri. Peranannya ada 4, yaitu yang pertama tanaman hias seperti adiantum, paku tunduk rusa. Kemudian sebagai bahan obat ada paku ekor kuda untuk melancarkan air seni, paku Chialoparus untuk obat pusing. Kemudian yang ketiga adalah paku Dipoterus sebagai obat cacing. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai sayuran. Ada jenis paku yang dapat dimakan seperti Marselia dan paku Garuda. Untuk peranan terakhir yaitu sebagai kesuburan tanah. Ada Azoilla, kemudian bersimbiosis dengan alga biru. Baik, terima kasih, itulah presentasi dari saya. Baik, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, kenapa paku Azolla pinalira bisa digunakan untuk penyuburan tanah? Baik, seperti yang saya jelaskan alat, yaitu Azoilla merupakan paku air yang mengapung. Azoilla dikenal mampu bersimbiosis dengan bakteri Anabaena dan mengikat nitrogen langsung ke udara. Hal inilah yang menyebabkan yang Azoilla dapat digunakan sebagai pupuk hayati yang bagus untuk tanah. Nah, tadi kan Faisal sudah menjelaskan tentang reproduksi tumbuhan paku. Nah, di situ Faisal ada kekurangan tuh, yang dimana metagenesisnya ya. Di metagenesis dia belum lengkap menjelaskan. Jadi dalam metagenesis tumbuhan paku itu spora itu akan jatuh pada yang tempat yang cocok. Misalkan dia sporanya akan terbawa oleh angin. Nah, bila spora itu jatuh pada tempat yang cocok, itu akan berkembang atau membentuk menjadi suatu protalium. Nah, selanjutnya protalium itu akan menghasilkan sebuah antheridium dan spermatozoid yang akan menghasilkan suatu ovum. Nah, bila ovum ini akan dibuai oleh sel sperma, itu akan menghasilkan suatu zigot, dan zigot itu akan menghasilkan tumbuhan paku yang baru, seperti itu. Jadi presentasi dari Faisal tadi lumayan bagus, cukup mengerti ya materinya dan penjelasannya. Baik ya, tadi Bapak kan sudah menjelaskan tentang materi paku yang macam-macamnya juga, dan terus teman kalian juga Faisal Nur Rahman sudah mempresentasikan, menjelaskan materinya tentang reproduksi tumbuhan paku dan peran-perannya gitu. Jadi di sini Bapak akan memberikan tugas ke kalian. Jadi kalian tolong meresum tentang materi tumbuhan paku yang tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Bapak maupun oleh teman kalian Faisal. Dan selanjutnya tugas kedua itu tolong kalian mencari tumbuhan paku di dekat rumah kalian, terus kalian identifikasi itu dari nama spesiesnya, kelas, terus genusnya gitu ya, klasifikasinya lah, tolong kalian klasifikasikan tumbuhan paku yang kalian temukan. Dan tugas ketiga itu tolong kalian membuat resuman sedikit saja dari sumber-sumber yang terpercaya tentang materi besok yang akan kita pelajari, yaitu tentang tumbuhan berbiji. Oke. Bapak tolong tadi ya, tugas-tugas kalian tadi tolong kumpulkan ya untuk Bapak koreksi untuk tambahkan ke nilai rapot. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kenalan ini Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Sekiranya saya mohon maaf kalau ada salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil video micro teaching pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.